balas dendam yang terbaik. Ibnu Jamil begitu bangga dengan prestasi putra satu-satunya Muhammad Dovin Maula Jamil yang baru saja lolos seleksi Akademi Militer. Keberhasilan Dovin ini sontak jadi sorotan publik lantaran kekompakan Ibnu Jamil dan mantan istrinya Ade Maya saat mendampingi Dovin di sebuah pengumuman seleksi. Padahal keduanya telah lama berpisah. Oh ya pasti, iya. Kan ibu bapaknya diundang, kita hadir dan semaksimal mungkin kita usahakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya orang tua mana yang nggak haru kalau anaknya itu bisa membanggakan, bisa memberikan prestasi. Ya setiap anak pasti punya caranya untuk membanggakan kedua orang tuanya. Saya yakin cuma memang Dovin caranya luar biasa, salut juga Dovin. Kalau Dovin melihat tayangan ini, hebat kamu nak, kamu orang yang tangguh, orang yang penuh dedikasi, punya tanggung jawab, dan ambisi kamu lampiaskan dengan prestasi yang luar biasa. Momen hari itu pun terekam jelas saat Ibnu dan Ade Maya secara bergantian memeluk erat Dovin untuk memberikan selamat, juga foto bersama. Keduanya sama-sama memancarkan aura kebahagiaan dan kebanggaan melihat keberhasilan putra mereka. Apalagi suami Ririn Ekawati itu tak pernah tahu planning Dovin usai lulus SMA. Selama ini putranya itu cukup tertutup mengenai kehidupannya. Alhamdulillah dapat kabar baik, anak saya Dovin Maula Jamil bisa lolos dan lulus Akmil 2025, 2028. Ya mengejutkan sih buat saya jujur, karena anaknya kan jarang ngasih informasi-informasi penting tentang kehidupannya yang terutama pendidikannya gitu. Jujur waktu pertama kali dia minta untuk di les masuk komunitas latihan fisik, komunitas-komunitas kesehatan gitu buat latihan fisik, melatih endurance gitu. Artinya kan memang dia sadar kebutuhan akan kesehatan itu penting, kebugaran juga penting. Jadi nggak ada masalah buat saya justru senang banget. Terus ternyata dia punya ambisi untuk masuk ke Akmil gitu. Oh gitu, ya udah saya support habis gitu. Sebenarnya memang ini murni 100% keinginan anak. Ya, Ibnu mengaku sangat terkejut putranya bisa lolos Akmil yang ternyata sudah lama jadi ambisi Dovin. Sebuah pencapaian yang membanggakan bagi keluarga besar Ibnu, mengingat Dovin satu-satunya keluarga Ibnu yang masuk Akmil. Momen penting ini tidak hanya menandai awal perjalanan karir Dovin di dunia militer, tetapi juga bukti nyata dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Menurut informasi yang saya dapat, kira-kira sekitar 3 tahun. 3 tahun. Nah ini 4 bulan pendidikan dasarnya dulu, kayak masa orientasi. Terus habis itu dia akan diangkat menjadi siswa atau sebagai taruna Akmil. Jujur di keluarga saya soalnya ini masih baru istilah atau dunia Akmil, saya jadi baru tahu aja, baru belajar dari Dovin ini. Tak hanya Ibnu dan sang mantan saja yang bangga, Ririn Ekawati sebagai istri Ibnu dan Yaya putri Ririn juga ikutan bangga melihat putra sambungnya menempuh pendidikan militer dan menjadi calon tentara yang akan membela negara Republik Indonesia. Alhamdulillah. Semuanya senang, semuanya happy, semuanya support. Ririn juga support, Yaya juga happy banget kemarin. Pada nyariin kakaknya, semuanya mengucapin selamat. Alhamdulillah. Kita ini semuanya niatnya baik kok gitu. Anak-anak juga kan nggak bisa dibohongin ya. Alhamdulillah Dovin bisa menerima kalau papanya punya keluarga baru. Dan kita nggak pernah menganggap Dovin jadi kayak di luar bagian dari kita. Tapi malah kita nih semuanya jadi satu gitu loh. Dan alhamdulillah Dovin sama Katlea emang deket. Dampaknya tuh ternyata se-happy ini, sebahagia ini gitu. Kayak tadi saya pas lari aja,
tiba banyak yang ngucapin gitu, itu juga bikin saya ngerasa wow hebat juga Dovin gitu. Pemirsa, Ibnu Jamil lagi bahagia banget di saat dia mengetahui Ananda tercintanya lolos masuk Akademi Militer dan nanti jadi calon perwira tentara. Ayah mana coba yang gak bangga? Keren banget John. Kemudian pemirsa masih ada sederet kabar selebriti lainnya. Ada Jedar dan anak-anaknya yang mendapatkan surprise dari suami tercinta naik helikopter melihat keindahan Labuan Bajo. Plus juga ada Umi Pipik yang sebentar lagi mau punya cucu. Tapi kok sedih ya? Jangan-jangan itu sedih bahagia. Nah pemirsa yang mau tahu kabar selengkapnya seperti apa, tahan dulu sebentar pemirsa. Karena James mau pamit. Sampai ketemu besok dan terus nonton Celeb On News hanya di MSTV, rumahnya seleb. Dan berikut ini kabarnya. Bye-bye! Seru banget. Dikirain mau diajak ke pantai, nggak taunya lihat pantai dari atas. Itulah kejutan Vincent Verhaak untuk Jessica Iskandar dan kedua putranya El Barak dan Don Verhaak. Ya, demi membahagiakan istri dan kedua putranya, Vincent tak segan-segan merogoh kocek super dalam. Saat liburan ke Labuan Bajo beberapa waktu lalu, Vincent diam-diam memberikan kejutan. Ia nekat menyewa helikopter dan membawa mereka terbang melihat keindahan pantai dari udara. Gimana Bang, surprise-nya Bang? Ya begitu aja. Ajak keluarga naik helikopter. Jess udah, El udah, Don yang belum. Don yang belum. Pemandangan Labuan Bajo emang indah. Jadi aku pengen kasih tunjuk ke anak-anak juga bahwa inilah, the beauty of Indonesia. Mereka suka banget. Mereka suka banget. Ya gimana ya, anaknya tuh naik helikopter di udara, lihatnya ke bawah itu kayak semacam roller coaster lah buat mereka. So it was fun. Selama ini Vincent memang kerap memberikan kejutan buat istri dan anak-anaknya. Salah satunya di ulang tahun El Barak, putra sambungnya ke-11 tahun pada 21 Juli lalu. Alright guys, kita udah nyampe rumah. Sekarang saatnya kita akan give my boy the biggest surprise. Tapi kita masuk dulu, kita sudah mampir di kamar. Nanti aku bawa barang, nanti aku tata dulu, baru kita lihat ekspresi El Barak. Selain menggelar pesta, Vincent juga memberikan kado kejutan untuk El. Sebuah kado yang sudah lama El inginkan. Sontak saja El begitu terharu dan speechless. El pun memeluk kedua mama papanya dan langsung membuka kado yang tak pernah ia sangka-sangka. Pasalnya El sendiri sudah merencanakan membeli komputer tersebut dari uang tabungannya. Tapi ternyata Papa Vincent justru memberikannya sebagai kado ulang tahun. Oh my gosh, I have a PC now. Melihat effort yang dilakukan Vincent, tak heran jika Jedar sebagai istri juga membalas kebaikan dan ketulusan suaminya. Pada ulang tahun Vincent ke-33 pada 29 Juli kemarin, giliran Jedar dan anak-anaknya memberikan kejutan buat Vincent. Sebuah kejutan yang membuat Vincent bahagia dan tak terlupakan. Jadi dari pagi kita lunch, aku nggak kasih tahu kalau di rumah tuh udah ada teman-temannya ngumpul, ada home band segala macem. Buka pintu tiba-tiba langsung konfeti, terus kayak kaget banget. Kaget. Suamiku. Sama sekali nggak, soalnya aku udah ngomong sama dia, tahun ini nggak usah surprise lah, aku maunya sama Nggak hadiah. pernah surprise juga, baru Emang- pertama kali. Ya emang setiap tahun aku selalu ngomong jangan surprise, emang aku orangnya nggak suka surprise. But I'll be there for you when you call. There to pick you up when you fall. Doanya semoga suami aku selalu sehat, bahagia, sukses, bisa jadi suami terbaik, bisa jadi contoh sosok lelaki buat anak-anak dan sosok pria idaman nanti buat Hagia kalau cari pasangan nanti. Jadi semoga suamiku selalu jadi panutan buat kita semua di rumah. I'd do anything for you. Oh, yeah. Alhamdulillah.
Udah mau jadi nenek. Udah tua berarti ya. Sebentar lagi saya dipanggil Jida. Kau anugerah yang terindah. Pipik Dian Irawati alias Umi Pipik bersyukur dan bahagia atas kehamilan putri pertamanya Adiba Kanza. Dalam hitungan 4 bulan lagi, mantan istri almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari ini akan resmi menjadi nenek. Saking excitednya Umi Pipik sudah tidak sabar ingin melihat dan menimang cucu pertamanya dari Adiba dan Egy Maulana Fikri. Kan ku jaga, oh. Tiap kali ke mall ngelihat baju bayi, ya aku mau beli gitu. Mungkin kayaknya saya bawa ceramah kayaknya. Saya bawa ceramah kayaknya. Dia ngeliatin neneknya ceramah kayaknya ya, lagi gemesnya. Jadi mungkin tiap hari bisa datang ke sana lagi. Gitu. Secara anak udah pada gede-gede ya, jadi udah sepi. Jadi akhirnya ada mainan baru nih gitu. Jadi kalau emak bapaknya mau pergi, udah pergi aja sana. Sini bawa sini. Kehamilan Adiba sempat ditutupi oleh Umi Pipik atas permintaan Adiba. Pipik baru berani bicara ketika Adiba sudah mempublish kehamilannya di usia 5 bulan. Walaupun akan memiliki cucu pertama, Umi Pipik tidak mau terlalu ikut campur urusan kehamilan Adiba, pun dengan jenis kelamin calon cucu pertamanya. Umi Pipik mengaku tidak kepo menanyakan itu kepada Adiba maupun Egy. Oh belum tahu, kita semuanya belum tahu, Adiba juga belum tahu, semua belum tahu. Memang sengaja dirahasiakan. Nanti kalau ada waktunya gender apa tuh, reveal ya baru. Saya apa aja, mau cewek, mau cowok, yang penting sehat, yang penting soleh, ibunya sehat. Momen hamilnya Adiba rupanya mengingatkan Umi Pipik kepada almarhum Ustadz Jeffrey. Umi Pipik tidak membayangkan jika Uje masih hidup, betapa senangnya dia mengetahui akan mendapatkan cucu pertama. Ya iyalah pastilah. Apalagi nanti pas saat dia melahirkan kan pasti akan teringat itu gitu, dan ya kita akan ajak nanti si Egy Junior ini akan ke Adiba Junior dan Egy Junior akan ke makam kakeknya, biar kakeknya senang, ini loh dan cucunya gitu. Ini loh anak putri kecil kamu dulu yang bikin gemes, yang pernah bikin kesel, nih sekarang sudah punya anak. Kini sambil menanti kelahiran cucu pertama, Umi Pipik hanya bisa berdoa yang terbaik untuk anak dan cucunya. Umi Pipik juga mengingatkan Adiba dan Egy agar selalu berbuat kebaikan agar berimbas baik kepada calon buah hatinya. Ya saya bilang suami istri bukan Adiba aja, kalian udah jadi orang tua, jadi 4 bulan itu udah dititipkan ruh. Nanti ketika sudah pendidikan itu dimulai sejak dalam kandungan. Jadi mulai anak dengar, nanti Adiba nih mamahnya bilang, nak mama mau sholat, yuk diajak ngobrol. Nak mama mau baca Quran atau Egy, pokoknya kalimat-kalimat yang bagus. Kalian gak boleh berantem apapun, mengeluarkan kalimat-kalimat yang gak baik karena anak sudah mulai mendengar. Karena di situ mulai pendidikan pertama itu dari kandungan.